siang, selamat bertemu lagi dalam perkuliahan ekologi pangan. Kalau kemarin teman-teman sudah menerima kuliah yang perdana ya bersama dengan Pak Budi. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini akan saya ampu, kita akan belajar tentang materi, energi, dan kehidupan. Pada awalnya teman-teman harus paham dulu apa itu materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan mempunyai massa. Teman-teman juga pasti sudah familiar ya, ada padat, cair, dan juga gas. Kemudian materi itu juga berhubungan dengan molekul, unsur, senyawa, kemudian atom. Nah, di sini teman-teman juga penting untuk tahu perbedaannya itu sebenarnya apa sih. Kalau kita sering sebut ya dalam sistem periodik unsur itu ada banyak sekali unsur, kemudian ada atom, kita sering sebut atom oksigen gitu. Nah, sebenarnya kalau unsur itu tersusun dari atom. Nah, atom itu memiliki muatan positif dan negatif juga netral, kemudian sama-sama bergabung, kemudian membentuk unsur gitu. Tetapi kalau senyawa dan molekul itu biasanya dibedakan berdasarkan ikatannya. Kalau kita sebut senyawa itu berarti ikatannya lebih kuat, NaCl misalnya, berarti dia senyawa ionik. Tapi kalau molekul itu biasanya kita bilang itu ikatannya lebih lemah dari senyawa. Karena apa? Karena memang mereka dasarnya dari ikatan kovalen. Nah, itu sebenarnya perbedaannya supaya teman-teman juga paham. Kadang kalau kita bilang mau senyawa H2O atau molekul H2O, nah itu kan bedanya apa sebenarnya. Gitu. Nah, hubungannya dengan kehidupan kita adalah bahwa senyawa-senyawa tersebut itu biasanya kan senyawa organik ya. Senyawa organik itu juga merupakan senyawa penyusun dari tubuh kita, disebut dengan bioorganik compound. Nah, apa makromolekulnya itu yang ada dalam tubuh kita itu biasanya ada lipid, kemudian karbohidrat, protein, asam nukleat. Nah, itu teman-teman bisa lihat nanti di slide-nya. Kemudian energi. Kita punya dua jenis energi yang juga familiar. Yang pertama adalah energi potensial, itu berdasarkan ketinggiannya. Jadi misalnya ada batu diletakkan di atas suatu gedung misalnya, itu punya energi potensial, jadi berdasarkan ketinggiannya. Sedangkan kalau energi kinetik itu berdasarkan pergerakannya, gitu ya. Jadi air mengalir dari atas bendungan menuju ke bawah, begitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang energi, itu juga ada hukum termodinamika. Hukum termodinamika yang pertama itu menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Kemudian kalau hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nanti kita akan pelajari. Saya langsung next ya. Nah, ini misalnya adalah dari cahaya matahari. Cahaya matahari itu mereka kan cahaya matahari punya berbagai jenis panjang gelombang tertentu ya. Kemudian nanti akan diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan membutuhkan energi dari sinar matahari untuk apa? Untuk melakukan fotosintesis. Nah, di situ tumbuhan itu memerlukan air, CO2, kemudian sinar matahari, dan kemudian nanti akan dirombak oleh enzim menjadi karbohidrat dan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu juga nanti yang kita gunakan ya di kehidupan kita untuk bernafas. Nah, oksigen ini juga merupakan material atau unsur terbesar di bumi. Kebalikannya dengan fotosintesis itu ada respirasi. Ya, kita bernafas ya. Jadi kita membutuhkan ada karbohidrat, kemudian oksigen. Nah, itu nanti dipecah lagi menjadi H2O dan CO2. Nah, itu yang disebut dengan konversi energi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang tadi CO2 plus H2O kemudian menjadi karbohidrat dan oksigen itu memiliki koefisien yang sama. Begitu kemudian kalau dibalik lagi dari respirasi menjadi CO2 dan H2O juga memiliki koefisien yang sama di kiri dan sebelah kanan. Sehingga di sini ada transfer energi tetapi tidak mengurangi total energi yang ada. Gitu. Mungkin Pak Budi bisa memberikan contoh
untuk respirasi ya. Ya baik, kalau bisa kembali ke slide sebelum ini Bu, ya ini menarik. Saya selalu senang melihat skema reaksi ini, khususnya fotosintesis, karena saya menyadari dan mudah-mudahan semua orang menyadari bahwa kehidupan terutama manusia itu sebenarnya juga berawal dari sini. Kalau kita mau bicara makanan itu mulainya dari sini, yang makanan. Jadi ada dua reaksi yang penting. Ini pertama yang disebut sebagai light dependent reaction, jadi reaksi yang tergantung pada radiasi, ya, cahaya matahari yang nanti ditangkap klorofil, kemudian klorofilnya mengalami energize klorofil yang mendapatkan energi, kemudian bertemu dengan air, ya, akhirnya akan dihasilkan air dan CO2, ya. Kemudian akan dihasilkan yang namanya high energy molecule, yaitu CO2 kan di situ, betul ya, high energy molecule. High energy molecule inilah, high energy molecule adalah hidrogen, ya kan? Dari H2O menjadi H2O yang high energy. Kemudian bertemu dengan CO2, dia akan berubah menjadi karbohidrat. Berarti ada dua komponen reaksi yang tergantung sinar dan reaksi yang light independent yang tidak tergantung sinar, yang menghasilkan CO2. Nah, semua itu bermula dari sini. Begitu jadi karbohidrat, kemudian dimakan oleh herbivore. Setelah herbivore kemudian dimakan karnivore. Nah, manusia itu terletak in between herbivore dan karnivore, dan di atas karnivore. Manusia itu lumayan kompleks, ya. Sehingga tanpa ini, saya selalu mengatakan tanpa ini nggak pernah ada makanan di supermarket. Jadi dari reaksi sederhana seperti ini. Makanya fotosintesis tentu harus menjadi salah satu reaksi yang harus diapresiasi oleh orang yang lebih paham. Bentuknya apa? Macam-macam. Bentuknya mengapresiasi tanaman pangan itu jelas, tapi tidak kalah pentingnya mengapresiasi juga vegetasi berdaun hijau, berdaun lebar, katakanlah untuk menghijaukan sekeliling pabrik, ya, sekeliling pabrik makanan. Tujuannya itu menghormati proses itu. Ya. Iya, betul. Kadang kita juga ini ya kurang aware ya bahwa kita tuh benar-benar membutuhkan sinar matahari untuk kelangsungan hidup kita. Makanya kan sekarang sudah banyak solar cell juga yang layak digunakan di mana-mana itu juga sumbernya dari cahaya matahari. Jadi benar-benar kelangsungan hidup kita itu dari sinar matahari. Kemudian slide kedua, itu tamu yang suka. Jadi kalau dari fotosintesis kemudian dihasilkan karbohidrat dan akhirnya menjadi sugar, sebelah kanannya menjadi gula. Kemudian ada satu kalimat yang selalu mengusik saya, itu yang namanya high quality energy for works. Jadi begitu jadi glukosa, maka tersedialah satu materi dengan energi tinggi yang bisa untuk menjalankan banyak proses. Salah satunya biosintesis, ya, berubah molekul-molekul berubah dengan proses biokimia, bergerak. Manusia bergerak itu berarti asalnya dari fotosintesis juga. Bagaimana bisa bergerak kalau nggak makan nasi, ya, kalau nggak makan tape, itu belum seberapa kalau cuma bergerak. Membran transport, tidak ada membran transport membran tidak akan pernah terjadi, ya, aliran senyawa baik yang penting maupun yang beracun, ya, masuk ke dalam dari katakanlah dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel, antar sel gitu. Tapi the most important one itu yang terakhir, yang membedakan saya pakai manusia aja contoh, manusia hidup dan manusia mati itu yang terakhir, namanya bioluminescence. Mengapa manusia yang sudah meninggal dunia seolah-olah kehilangan aura? Ya karena kehilangan ini senyawa yang bisa membuat wajah atau kulit atau tubuh itu semacam berpendar. Itu dari mana itu? Asal muasalnya fotosintesis. Termasuk sebenarnya ya gimana ya, orang rasani, orang melamun itu biosintesis
ada elemen desinfeksi yang berlangsung begitu. Nah, sisanya panas, air, CO2. Tapi yang kunci itu high quality energy conversion. Ini asalnya itu dari reaksi yang sangat sederhana itu namanya fotosintesis. Itu sebabnya ekologi pangan mata kuliah saya dan Anda. Kehidupan. Ya, terima kasih Pak Budi. Oke. Ini seperti yang tadi Pak Budi juga bilang ya, bahwa tidak lepas dari rantai makanan kemudian jaring-jaring makanan. Kalau contoh rantai makanan, jadi ada padi kemudian dimakan oleh belalang, kemudian nanti belalangnya dimakan oleh tikus, kemudian tikusnya dimakan oleh ular, kemudian ularnya dimakan elang misalnya ya. Nah itu menjadi rantai makanan. Dan kemudian kalau jaring makanan itu ya berarti gabungan antara rantai-rantai makanan. Jadi membentuk suatu yang lebih kompleks lagi, begitu. Jadi misalnya nih suatu tumbuhan kan ya tidak hanya dimakan belalang saja ya. Misalnya kita juga langsung makan jagung, ini manusia makan jagung. Nah itu kan juga menjadi saling berkaitan antara satu rantai makanan dengan rantai makanan yang lain, gitu. Ini contohnya kalau untuk yang awal itu dari sinar matahari, kemudian tadi sudah kita jelaskan ya untuk tumbuhan, kemudian itu disebut dengan produsen, kemudian konsumen primer yang memakan produsen itu, kemudian konsumen sekunder itu biasanya karnivora karena yang memakan konsumen primer, kemudian yang terakhir adalah konsumen tersier. Ini jenis-jenisnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan piramida ekologi. Piramida ekologi ini disusun berdasarkan energinya. Jadi energi yang ditransfer, energi yang dimakan oleh suatu konsumen. Kalau kita lihat, energi yang paling besar jelas ada di produsennya. Karena langsung dari sinar matahari, kemudian dia memiliki energi yang dikonversi, kemudian dimakan oleh konsumen primer. Nah, energi yang dimakan oleh konsumen primer dengan energi yang dimakan oleh konsumen sekunder itu berbeda. Karena dari produsen ini sudah dimakan oleh konsumen primer. Kemudian tidak semua itu masih ada di dalam tubuh dari konsumen primer. Karena kan sudah digunakan untuk beraktivitas, kemudian sudah menjadi energi gerak juga, sehingga asupan energi untuk konsumen sekunder itu menjadi berkurang. Apalagi nanti untuk yang konsumen tersier begitu, sehingga tingkat yang paling atas itu pasti memiliki energi yang paling kecil, paling rendah, sehingga menjadi piramida ekologi di mana di bagian bawahnya merupakan produsen. Bu Rini mungkin ada tambahan dari konversi energi ini? Ya, saya ada kepikiran pada saat orang berburu tikus di lahan-lahan sawah, karena kebanyakan tikus itu akan memakan si padinya, jadi mungkin padi tidak akan bisa dipanen gara-gara di situ. Nah, masalahnya apa sebetulnya kok bisa kemudian tikusnya jumlahnya seperti itu, sebanyak itu gitu. Itu pasti di bagian tadi jaring-jaring makanannya itu berarti ada sesuatu yang tidak benar, ada yang hilang. Nah, mungkin dalam hal ini ya ular ya, kalau tadi dikatakan tikusnya banyak, mungkin karena ularnya sekarang makin sedikit. Kenapa ular sedikit? Ya mungkin karena dianggap berbahaya banyak dimatikan. Nah, kalau terkait dengan piramida ini berarti kan kalau kemudian si tikusnya makin sedikit, berarti ularnya juga, atau kebalikan ya, tadi banyak sekali karena tidak ada ularnya. Pak, penjelasan itu menarik. Penjelasan Bu Rini tadi itu sebenarnya memperkuat tadi yang antara rantai dan jaring. Ya, padi, ada tadi padi dimakan tikus, tapi manusia juga makan. Tapi manusia kan nggak makan tikus. Artinya punya jalurnya sendiri. Tikus punya urutannya sendiri, rantainya sendiri.
ke sana, manusia ke sana, ya. Manusia langsung makan padi ya, berarti terakhirnya manusia cuma dimakan oleh ini. Manusia itu kalau pertama mati itu ya yang makan pertama ya adalah bakteri, ya. Terus setelah bakteri kemudian baru mungkin hewan-hewan kecil yang makan itu setelah itu. Jadi kalau di film-film horor itu mungkin keliru kalau langsung masuk manusia mati belatung itu terakhir. Yang makan pertama mesti bakteri, lomba itu. Kalau belatung itu film horor ya Indonesia. Tapi kalau sebenarnya mulainya itu bahkan jamur, ikut makan jamur bakteri yang kecil-kecil yang nggak kelihatan. Ya. Nah, tapi jamurnya beda. Tapi ternyata overlappingnya ini yang merugikan manusia kan gitu loh. Ya, makan tikus kan dia dua rantai makanan yang tumpang tindih itu ternyata manusia dirugikan. Ada sedikit cerita tentang tikus itu. Jadi kenapa tikus dan manusia itu kebetulan sering berhadapan terus ya dari zaman dulu, karena dalam tanda petik profesinya sama. Ini disebut niche, NICHE. Jadi profesinya di lingkungan itu sama. Makannya pertama itu biji-bijian, manusia juga makan biji-bijian. Ya wes, kita itu berlawan dengan tikus itu udah mungkin ribuan tahun dan menghabiskan uang banyak sekali untuk melawan tikus, jutaan dolar, mungkin miliaran. Racun tikus itu sudah ada sejak zaman kakek moyang saya, kakek moyang Anda, benar kan? Nah, itu sebenarnya kita tahu persis betapa pentingnya tanaman sebagai produsen primer. Tapi sekarang ini terkait dengan ekologi, itu kita nggak sadar lahan untuk makanan semakin kecil, mungkin itu yang mau. Ini piramid ekologi ini cukup relevan untuk pembahasan di teknologi pangan supaya kita punya kesadaran pembicaraan tentang food waste ya, tentang kalau food waste itu sudah tingkatnya tingkat kebangetan nggak food, tapi food loss kalau masih ingat ya, kemarin kan saya sampaikan food loss itu yang hilang sebelum jadi makanan. Nah ini ceritanya. Jadi misalnya dari tanaman ya masuk ke herbivore atau primary konsumen primer itu banyak yang hilang, ya kan? Banyak yang hilang, sangat banyak yang hilang. Dari sekian banyak ini ada yang dikonsumsi, ada yang tidak dikonsumsi, kan betul kan? Ada yang. Tapi dari yang dikonsumsi tidak semuanya juga dicerna. Sebagian bisa dicerna, digestible, ada yang tidak dapat dicerna. Tidak dapat dicerna, keluar diuraikan oleh dekomposer, ya, masuknya sedimen ya. Ya, mengendap di tanah. Mengendap di tanah. Ya. Seperti kalau Anda makan kangkung itulah ceritanya. Makan kangkung itu ya sebagian tercerna, sebagian masih bisa dilihat jejaknya. Lo lagi, gitu, pada saat melakukan yo big business itu Anda bisa lihat kan, kok kangkungnya muncul. Berarti ada yang digested, ada yang tidak. Ya. Kemudian dari yang tercerna itu tidak semuanya jadi pertumbuhan badan. Jadi presentasi dalam konteks ini maka berbahagialah orang-orang yang tubuhnya subur seperti saya karena termasuk efisien berarti. Ya. Jadi presentasinya kecil, termasuk manusia yang tidak hanya menghasilkan panas mungkin gitu. Jadi body growth dan respiration. Kemudian konsumen tingkat pertama ini dimakan konsumen tingkat kedua. Juga begitu, dikonsumsi tidak dikonsumsi. Setelah dikonsumsi bisa dicerna atau tidak. Nah, singkat cerita pada kasus sapi misalnya, kalau ini rumput ke sapi, efisiensinya hanya 14%. Dasarnya apa? Nilai kalori. Kalau ini dinyatakan dalam kalori atau joules, itu efisiensinya hanya 14%. Kalau itu 14% dari rumput ke sapi, berapa persenkah dari sapi ke manusia? Pasti tidak 100%. Berarti maksudnya 14% itu energi yang dihasilkan dari produsen hanya terserap di sapi itu 14% gitu ya Pak ya? Bukan diserap, dia dimanfaatkan. Terpakai betul. Sisanya jadi serami dan seterusnya, sisa apa yang nilai energinya. Kemudian manusia makan sapi
apa kalian makan tanduk? Kan tidak. Kalau saya makan selalu tanduk. Itu dong. Oh ya, mudah-mudahan yang backgroundnya tahu bahasa Jawa tahu bedanya tanduk dan tanduk. Ya. Kalau tanduk tidak dimakan, kulit tidak dimakan, ya tentu Anda bisa berargumenkan bisa digunakan yang lain, bisa digunakan untuk sepatu dan ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks rantai makanan, banyak yang bilang kuku sapi nggak dimakan, tulang jelas nggak, dan seterusnya. Jadi ini untuk sekali lagi lebih mengapresiasi ada proses namanya fotosintesis di sana, tetapi sadarlah bahwa prosesnya sampai ke makanan kita, sampai ke meja makan kita itu tidak efisien. Maka sering ini ekosistem itu sering disebut sebagai sebuah sistem yang bocor. Berarti kan tadi kalau bocor di mana-mana kan yang materinya yang bocor, ya kan ada sebagian misalnya tadi kangkung yang nggak termakan, kemudian ketika jadi konsumen primer yang di tingkat level 1 itu ada yang terbuang lagi. Nah ini kan bagian-bagian yang tidak terpakai, kita tidak sekedar melihat sebagai materi yang terbuang, tetapi juga energi yang terbuang sebenarnya. Nah untuk menghasilkan tanaman itu emangnya nggak pakai pupuk, emangnya tidak menggunakan pestisida, emangnya tidak ada input tenaga kerja. Sebenarnya kenapa di bagian ini kita terpaksa berbicara agak panjang, semangatnya cuma satu, be a responsible consumers. Jadilah konsumen pangan yang bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab pada diri Anda sendiri atau masyarakat, tapi bertanggung jawab pada alam itu. Ya, jangan kalau memang food loss bisa dihindari, tapi yang paling menyedihkan kalau sampai food waste itu betul-betul the worst of all, terburuk. Sudah disajikan dalam bentuk oseng-oseng kangkung dan nasi, tetap masih dibuang. Nah itu paling sedih. Dan itu terjadi di dalam banyak perhelatan ya, prasmanan. Pak Rama pasti setuju juga bahwa jadi ini untuk mahasiswa yang kameramennya namanya Pak Surono ya, Ya, kasih Pak Budi. Ya. Betul Pak Rama, kalau ada hajatan orang makan habis kan saru ya, supaya orang rakus, tapi ya itu malah buang makanan. Dibandingkan zaman dulu lain lagi. Zaman dulu kalau kita nyumbang dibesek malah aman. Dulu besekan. Iya lah besekan, kalau Anda nyumbangnya 1.000 telurnya 1 atau ya, kalau nyumbangnya 5.000 telurnya 2 dulu malah begitu. Luar biasa. Kearifan lokal. Kalau hajatan tuh sekarang malah habis terus dos-dosan. Tapi yang menarik ini sih kemarin contohnya di keluarga aja kemarin, wah kalau hajatan yang disajikan maksudnya nasi dus, kalau isinya nasi rames itu pasti nggak akan termakan dan terbuang. Ya memang kalau kita dapat nasi rames itu dia kan ada yang nasi isinya acar kuning, kemudian sosis, sambal goreng. Kebanyakan malah orang nggak mau makan itu. Tapi kalau kemarin diskusi ini dengan ayah mertua saya sih, gimana kalau menunya ayam goreng jelas 1 pasti termakan. Jadi itu yang juga ternyata kok ayah mertua saya sampai mikir dari situ ya, maksudnya menjaga supaya ini tidak banyak food waste yang dihasilkan. Untuk ayah mertua Anda nggak ketemu saya. Jadi kalau saya dapat dus makan siang dari sini, saya usahakan saya bawa rumah karena saya bisa makan berdua dan pasti habis, mau rames mau apa habis, mau berdua. Iya. Kemudian kalau kurang baru kita cari yang namanya additional menu setelah itu. Jadi selesai dulu. Itu kalau di baru kok irit, ya memang di situlah indahnya dari pertemuan kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan itu sebenarnya berimbang. Malah kuliah mati sore. Ya. Oke. Jadi bisa dihubungkan ya dengan tadi yang di awal hukum termodinamika kedua, bahwa dengan adanya transfer energi dalam suatu sistem itu sehingga menjadikan lebih sedikit energi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan. Sehingga artinya bahwa energi itu menjadi diturunkan kualitasnya ke
yang lebih rendah atau hilang saat digunakan. Jadi ada energi yang hilang. Nah, kalau tadi di awal kita kan sudah belajar tentang atom, kemudian unsur ya. Kalau dalam ekologi itu juga ada siklus karbon, siklus air, kemudian nitrogen, fosfor, sulfur yang menyertai lingkungan kita. Nah, ini ada salah satu contohnya yaitu siklus hidrologi. Jadi kita punya kelimpahan air, kemudian adanya sinar matahari sehingga menjadi menguap, kemudian akan mengalami kondensasi, kemudian turun menjadi hujan, kemudian airnya juga akan menyerap ke tanah, kemudian menjadi air tanah, kemudian akan kembali lagi ke perairan, sungai atau laut. Nah, itu menjadi suatu siklus perpindahannya. Nah, kalau untuk pada masa sekarang ini ya misalnya, apakah menurut Bu Ina nih ada perbedaannya nggak sih Bu dengan yang dulu tentang kalau misalnya sekarang kan sudah banyak pencemaran, kemudian ada yang menyatakan juga bahwa air kita juga menjadi semakin tidak banyak yang bisa digunakan, atau itu ada hubungannya nggak sih Bu dengan siklus ini? Iya, sebenarnya nanti ini masuk ke materi mengenai food and water ya. Kita akan menyinggung masalah siklus air juga. Kenapa siklus air ini penting? Karena ya sebenarnya kalau di total air yang bisa kita manfaatkan itu kurang dari 1% dari air yang tersedia di bumi. Jadi kalau bumi itu terdiri dari 70% air, ingat bahwa itu sebagian besar adalah air asin ya. Kemudian dari 70% air yang tersedia di bumi hanya 1% dari 70% itu yang kita manfaatkan. Artinya dalam bentuk air permukaan ataupun air tanah. Nah, problemnya kalau air itu kan sebagian ada yang bisa diperbarui, tapi sebenarnya ada air yang sulit untuk nanti diperbarui, dalam artian ketika masuk ke siklus air dia tidak bisa kembali ke kondisi yang semula. Terutama kalau kita mengambil air tanah bagian yang sangat dalam ya. Nanti mungkin akan kita bahas lebih detail di kuliah saya nanti. Nah, air yang tadinya ada di permukaan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ya, untuk produksi makanan, produksi bahan-bahan yang lain, untuk keperluan domestik, itu semua dari air bersih kemudian menjadi air yang kotor. Belum lagi kalau masuk ke wilayah-wilayah atau daerah yang tercemar. Jadi ketika nanti menguap kembali lagi ke bumi, belum tentu kemudian kondisinya sama. Ini yang kemudian nanti bisa memicu kelangkaan air bersih. Dan itu yang terjadi dari waktu ke waktu di berbagai tempat di belahan dunia. Seperti itu. Sebenarnya itu Bu ini bisa membantu juga dengan satu gerakan di Jogja menjelang yang memanen air hujan promo mantan hutan. Ya, jadi Romo Tirto itu memanen air hujan, jadi mengumpulkan air hujan, kemudian air hujannya itu akan dilakukan elektroforesis. Dengan melakukan proses elektroforesis nanti akan diperoleh air yang sifatnya itu asam, dan yang satu bagian lagi air yang sifatnya basa. Nah, itu memiliki karakteristik antimikroba. Jadi diaplikasikan pada sayuran, diaplikasikan pada seafood, itu akan bisa membantu mengurangi mikroorganisme sehingga memiliki umur simpan yang lebih panjang. Jadi air ini luar biasa sebetulnya. Manfaatnya luar biasa, dari yang bisa kita minum biasa saja, tapi sebetulnya juga ketika diproses dia akan bisa berubah karakternya. Bahkan ini juga dikatakan bisa menjadi sumber energi sebetulnya, menggantikan bensin karena hidrogennya juga memiliki kekuatan energi yang besar. Masih terkait dengan air, saya ingin menambahkan mungkin sekarang ini dengan adanya panas
bumi yang lebih tinggi atau global warming, ini sekarang terjadi peningkatan permukaan air laut di mana-mana, sehingga yang tadinya ditutup bentuknya beku kemudian mencair dan mengakibatkan permukaan air laut itu meningkat sehingga memakan atau menenggelamkan beberapa pulau. Nah di Semarang ini ada cerita menarik karena ada satu pulau yang dulunya berpenghuni sekarang jadi tidak, itu seakan-akan pulau yang hilang. Jadi banyak sekali kalau Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau klaimnya, mungkin sekarang kalau dilihat tidak sampai sekian karena banyak yang tertenggelam. Baik, jadi itu tadi untuk siklus air ya. Kalau untuk ada banyak kan unsur-unsur kelimpahan di bumi ini, kemudian nanti saya akan berikan gambarnya dan teman-teman bisa berkelompok untuk saling mendiskusikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat belajar.